Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ketiga kita ya untuk mata kuliah ekonomi teknik. Masih membahas tentang bunga dan rumus bunga ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar beberapa faktor ya, beberapa faktor bunga, maka kita lanjutkan kalau untuk sekarang itu adalah section atau bagian 2.10. Faktor pemulihan model deret seragam atau mencari A bila diketahui P. Faktor ini adalah kebaikan dari yang kemarin ya, USPWF, yaitu untuk mengkonversikan nilai sekarang pada nilai seragam pada suatu periode tertentu atau N, bila tingkat bunga diketahui sebesar I%. Bila kita melihat kembali persamaan dua-dua, maka kita bisa menulis, nih ya, A sama dengan P I1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N dikurang 1, atau ini. Sehingga faktor ini dinamakan faktor pemulihan modal deret seragam atau Uniform Series Capital Recovery Factor atau USCRF atau faktor amortisasi dan bisa juga dinyatakan dengan ini atau ini ya. Ini contoh. Sebuah industri yang sedang didirikan membutuhkan sebuah mesin CNC yang harganya saat ini adalah 200 juta. Pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin tersebut dengan pembayaran angsuran selama 5 tahun dan dibayar tiap bulan dengan angsuran yang sama. Bila jumlah maksimum yang bisa diansur adalah 75% dari harganya, bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah besarnya angsuran yang harus dibayar tiap bulan? Nah, jadi pertama jumlah yang akan diangsur itu hanya 75% ya, 75%, ingat 75% dari harga, berarti 25%-nya harus Anda bayar di depan gitu ya. Jadi 75% kali 200 juta adalah 150 juta. Sehingga 50 jutanya harus Anda bayar di awal gitu ya. Nah, besar angsuran tiap bulannya adalah 5 kali 12 kali 5, karena Anda 5 tahun tadi ya. 1 tahun itu 12 bulan, sehingga Anda harus mencicil selama 60 bulan. Nanti tinggal masukkan ke persamaan aja. A sama dengan P per A, I persen N. Sehingga P-nya tadi, nilai present worth-nya 150 juta, A per P dengan tingkat persennya 1%, dengan N-nya 60. Anda bisa pakai persamaan atau bisa pakai tabel. Kalau dalam hal ini dia langsung pakai tabel aja ya. Nah, sehingga didapatkan nilai ini itu adalah 0,2224 dengan ininya adalah 3,36 juta. Seperti itu ya. Jadi dia harus membayar setiap bulan ya eh, adalah 3 juta 336, berapa ini? 3 juta 336 ribu rupiah gitu ya. Contoh lagi nih, seorang guru yang berusia 30 tahun merencanakan tabungan hari tua sampai berusia 55 tahun. Ia berharap agar tabungan itu bisa dinikmati selama 20 tahun mulai dari umur 56 sampai umur 75 tahun gitu ya. Ini panjang sekali nih ininya dia, rencana dia ini ya. Ia juga merencanakan akan mengambil uang yang jumlahnya sama tiap tahun selama 20 tahun. Jika ia merencanakan akan menabung mulai akhir tahun depan, bila ia akan menabung dengan jumlah 300.000 per tahun dan bunga yang diperoleh adalah 15% per tahun, berapakah yang bisa dia ambil pada saat usianya antara 56 sampai 76 tahun? Berarti ada sekitar 56, 66, 10 tahun, 76, berarti 19 tahun ya. 19 tahun ini dia ngambil duit selama sekali setiap bulan. Nah, ini diagram alir kasnya. Kenapa kok panahnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas? Jadi panah yang ke bawah ini artinya dia yang pada saat dia mulai menyetor sampai berapa tahun gitu ya, sampai umur 56, lalu dia akan mengambil uangnya gitu ya. Nah, itu. Jadi solusinya maka digambar terlebih dahulu diagram alir kasnya seperti gambar 214. Langkah pertama adalah mengubah nilai A1 ke nilai F pada tahun ke-55 sehingga aliran kasnya menjadi seperti gambar 215 di mana nih aliran kasnya. Disederhanakan. Jadi yang ini sudah dia bayar, maka dia mulai ngambil gitu ya. Nah, sehingga F55 ya, nilai pada saat dia berusia 55 tahun ya maksudnya adalah A1 F per A dikali N dikali I persen dikali N. Nah, kalau dia nabungnya tadi kan dikatakan jumlah tabungannya itu 300.000 ya. 300.000 ya ini Anda ambil langsung dari tabel sehingga menjadi 212,793 sehingga pada saat dia berusia 55 tahun ya maka duitnya itu akan
berjumlah sebanyak 63.837.900 rupiah gitu. Nah, ini belum dia mulai ambil ya, belum dia mulai ambil. Nah, setelah itu baru dia mulai ambil setiap bulannya gitu ya. Selanjutnya F55 ini adalah nilai P dari nilai A2. Artinya nilai present dari nilai A2-nya gitu ya, atau nilai aliran kas pada akhir periode yang kedua. Ini kalau A1 ini berarti akhir periode yang pertama. Kenapa akhir periode yang pertama? Karena A1 ini periode dia nabung ya. Ingat beda itu. A1 ini dia periode dia nabung, sementara A2 ini adalah periode dia menikmati tabungannya gitu ya. Makanya ada 2A ini. Jadi yang awalnya F55 ini dia berubah menjadi P atau present worth pada saat dia berusia 55 tahun. Sehingga A2 sama dengan P, ini pakai persamaan yang di depan tadi lagi ya. Ya, sehingga ini artinya Anda mencari A jika Anda mengetahui P. Nah, seperti itu. Sehingga ini langsung dari tabel ya. Sehingga ini F55 tadi A karena P-nya itu adalah nama dengan F55, maka dimasukkan nilai tadi sehingga dikalikan ini segini sehingga dia setiap tahun itu dia bisa ngambil 10 jutaan gitu ya. 10.198.742 rupiah. Nah, perhitungan tadi juga bisa langsung dikerjakan sebagai berikut. Langsung aja ditambahin seperti ini ya. Langsung aja. Bisa nih digabungin gitu ya, seperti ini. Lalu itu tadi aliran kas yang teratur ya, artinya diambilnya itu rutin tiap bulan atau rutin dibayarkan tiap bulan gitu ya. Nah, gimana kalau tidak teratur? Misalnya saat ini, bulan ini Anda lagi banyak duit gitu ya, nabungnya agak banyak gitu. Lalu bulan depan Anda lagi tidak ada duit, akhirnya tidak nabung gitu ya. Nah, lalu bulan depannya lagi tidak ada duit lagi gitu, akhirnya tidak nabung, bulan depan tidak ada duit lagi. Nah, kapan ada duitnya ya? Nah, bulan depannya baru ada duit gitu, nabung lagi gitu ya. Nah, itu aliran kas yang tidak teratur. Jadi Anda tidak tahu kapan Anda mau nabung atau mau ngambil uang dan begitu seterusnya. Aliran kas yang tidak teratur. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita hanya dihadapkan pada aliran kas yang teratur di mana aliran kas terjadi sekali tunggal atau terjadi secara seragam dari periode ke periode. Pada kenyataannya, kita mungkin sering harus menghadapi aliran kas yang terjadi secara tidak teratur yang kayak saya ceritain di depan tadi ya, di mana besar aliran kas neto pada setiap periode tidak memiliki pola yang teratur. Nah, untuk menangani permasalahan seperti ini, biasanya kita harus melakukan konversi satu persatu ke awal atau ke akhir. Ini sepertinya tidak teratur tadi ya. Periode ini kita akan mendapatkan nilai total P, F, atau A, present worth, future worth, atau A-nya ini aliran kas, dari aliran kas tersebut. Contoh berikut menggambarkan aliran kas yang tidak teratur. Misalnya dia nih, ini artinya dia nabung 600 gitu ya. Setelah itu dia nabung 10.000 gitu. Setelah itu dia nabung lagi 3.000. Setelah itu tidak ada duit nih kan. Nah, ada duit tidak nabung. Setelah itu ternyata bulan depannya dapat bonus lagi nih dia nabung 12.000 gitu ya. Nah, ini lagi cekak nih, tapi pengen nabung, jadi nabung 8.000 gitu ya. Itu aliran tidak teratur. Nah, ini contoh ya. Perhatikan diagram alir kas pada gambar 216 dengan menggunakan tingkat bunga 20%, tentukan nilai P, F, A dari keseluruhan aliran kas tersebut. Solusi untuk menilai nilai P dari keseluruhan diagram tersebut harus dilakukan konversi setiap ada aliran kas ke nilai awal atau di tahun ke 0. Seperti ini ya. Nih, tadi yang tidak teraturnya. Nah, lalu dikonversikan P1 sama dengan 10.000 di mana P per F-nya bunganya 12% ya. Tingkat bunganya 12% di mana karena dia menabung yang pertama, maka ininya adalah 1 gitu ya. Maka ininya adalah 1 sehingga seharusnya dia dikonversi menjadi hanya 8.000 gitu ya karena awalnya tadi dia 6.000 gitu ya. Nah, pas dia nabung 3.000, maka ini yang kedua ya, yang kedua ini maka dikonversi dia menjadi yang ke sini sehingga 3.000 itu hanya jadi 2.391,6 gitu seterusnya ya. Pada saat P3 0, pada saat P4 12.000. Nah, ini berarti yang 4 ini ya, berarti yang keempat gitu ya. Sehingga dilihat dari tabel dapat segini sehingga dia tuh hanya 7,6. Lalu pada saat P5 8 gitu ya. Nah, ini segini sehingga jadinya hanya 4.539,2 ribu rupiah gitu. Begitu seterusnya sehingga P keseluruhan dari aliran kas tersebut adalah Anda tinggal tambahin ya. Tinggal tambahin sehingga didapatkan nilai P-nya, nilai present-nya ya, adalah 29.485,18 pada saat sudah dikenakan bunga ya. Ini berarti sudah
nilai sudah saat dia beranak pinak nih, nilai pada saat dia sudah beranak pinak. Seperti itu. Nah, dengan mengetahui nilai P, maka nilai F pada tahun kelima dan A selama 5 tahun dapat dihitung dengan mudah sebagai berikut. Nah, sudah tahu kan nilai P-nya kan? Nah, tinggal Anda masukkan ke persamaan, sehingga nilai F-nya, jadi pada saat ke depan itu dengan tingkat suku bunga 12%, maka dia mendapatkan uang 51.953,8. Di mana A-nya, aliran kasnya, kalau dia teratur, ya, kalau dia teratur adalah segini, 8.179,66 rupiah gitu ya. Nah, ini ringkasan faktor konversi diskrit ya. Untuk mendapatkan P diketahui F bersama simbolnya seperti ini, rumusnya ini. Untuk ini namanya SPPWF. Kalau untuk mendapatkan F diketahui P, ingat ya, kalau P itu nilai saat ini, kalau F itu nilai di depan. Nah, mencari nilai di depan jika diketahui nilai saat ini. Nah, ini rumusnya. Lalu mencari nilai saat ini jika diketahui diagram alir kas saat ini atau angsuran saat ini. Nah, ini mencari angsuran jika diketahui nilai saat ini mencari nilai di masa depan jika diketahui angsuran saat ini itu adalah ini. Lalu mencari aliran atau berapa bulan harus berapa per bulannya harus membayar berapa jika diketahui nilai kedepannya dengan tingkat suku bunga tertentu adalah seperti ini. Ini rumus-rumus yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, ini dia faktor-faktor penghubungnya ya. Faktor-faktor penghubungnya. Mirip segitiga. Ini hubungan antara A, P, dan F dengan G. Contoh nih, perkirakan ongkos operasi dan perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh sebuah industri kimia, ya, perkiraannya tadi adalah 6 juta pada tahun pertama. Lalu 6,5 juta pada tahun kedua, dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta setiap tahun sampai tahun kelima. Nah, tingkat suku bunga yang berlaku adalah 15% per tahun, maka Anda disuruh hitung ini ya, disuruh hitung ini. Nah, nilai sekarang dari semua ongkos tersebut pada tahun ke-0, lalu nilai semua ongkos tersebut pada tahun ke-5, lalu nilai deret seragam dari semua ongkos tersebut selama 5 tahun. Nah, diagram aliran seperti ini ya. 6 juta, lalu tahun kedua 6,5, lalu tahun ketiga 7,5, lalu tahun keempat 7,5. 7, tahun ketiga 7, tahun keempat 7,5, tahun kelima 8 gitu ya. Nah, ini kalau deret bagiannya deret seragam. Kalau B-nya itu dia gradien atau sama. Kalau C itu, nah ini yang seragamnya. Jadi sebenarnya itu tuh kan aslinya 6 juta ya, 6 juta yang B-nya seharusnya. Nah, ditambah kenaikan. Kenaikannya ini yang berfluktuatif tiap bulan. Bulan kedua itu atau angsuran kedua itu naik setengah juta, angsuran ketiga naik 1 juta, angsuran keempat naik 1,5, angsuran kelima naik 5. Nah, setelah ini sama ini dijumlahin, maka jadinya seperti ini gitu ya. Nah, Anda disuruh nyari yang 3 ini. Nah, solusi diagram alir kas dari persoalan ini terlihat pada gambar 221 nanti. Diagram tersebut dapat diuraikan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menunjukkan deret seragam sebesar pembayaran awal 6 juta dan bagian yang menunjukkan gradien yang besarnya adalah 0,5 juta. Ya, seperti ini ya. Nah, nilai sekarang dapat dihitung sebagai berikut. Jadi P sama dengan P1. P1 itu yang flat ya, yang flat. Dan P2 kenaikannya ini. Nah, sama aja sih rumusnya. Sehingga 6 juta P ini. Kalau yang ini. Nah, karena ini dia tidak flat, maka P per G ya. Sehingga ini. Sehingga tinggal dijumlahkan aja. Sehingga hasilnya adalah, nilai sekarang ini adalah 22 juta 22,99995 juta. Nah, pada tahun kelima, future worth-nya bisa dihitung dengan mengubah P ke F. Jadi F sama dengan P. Nah, ini sehingga ini yang tadi nilai P jadikan nilai ya yang tadi P dimasukkan ke sini dikalikan dengan ini sehingga dapatnya 4,6252 juta. Atau langsung dari diagram alir kas 221 seperti ini ya. F1 tambah F2. Tinggal F1 tambah F2 6 juta, F per A 15%, 5. Yang ini itu 0,5, F per G 15 ini sehingga dapatnya segini.
Tuh ya. Selisih antara hasil pertama dan kedua adalah efek dari pembulatan. Jadi yang pertama dan yang kedua, yang ini dengan yang ini, itu adalah efek pembulatan. Itu cara yang tidak langsung ya, cara yang agak berbelitnya. Ini cara langsungnya, seperti ini boleh. Nah, nilai deret seragam juga bisa didapatkan dengan cara tersebut. Jadi, berapa A-nya jika seragam, maka Anda akan dapatkan A-nya 6,861 juta. Nah, baru dicari setelah ini yang A yang 6 juta tadi, A yang diagram alir kas yang jika dia flat membayar ditambah jika dia yang membayar tidak flat 0,5 ini pakai A per G ya. Kalau dia flat dia A per P. Ingat, A per P. Kalau dia tidak flat A per G. Nah, sehingga dikali seperti ini sehingga jadi 6,862 juta atau dicari F yang didapatkan pada perhitungan B tadi. Oke, mungkin itu untuk kesempatan kuliah ketiga ya. Silakan dipelajari, nanti insya Allah silakan di list jika ada pertanyaan nanti akan kita jawab pada video terpisah. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.